Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, balik lagi sama saya Bondan Bayu Aji dalam acara saya di kali ini. Saya pengen membahas tentang seberapa pengaruhnya COVID-19 ini terhadap status pekerjaan seseorang gitu. Dan kali ini saya nggak sendiri, kali ini ada narasumber saya yaitu Pak Suarta. Halo Pak Suarta. Halo juga. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Udah sehat ya. Ini sekarang kita kayak ngobrol-ngobrol santai aja Pak Suarta. Ini sebelumnya nih Pak Suarta sendiri nih kesibukannya apa nih sehari-hari? Kesibukannya sekarang sehari-hari ya di rumah aja. Di rumah aja ya? Iya. Benar-benar ngikutin anjuran pemerintah ya Pak ya? Betul, ikutin anjuran pemerintah ya, kita selalu sebagai warga negara yang baik, apa yang udah diberikan pemerintah ya kita taati dan kita ikuti aja. Emang sebelum COVID-19 ini terjadi, seharian itu pekerjaannya apa sih Pak Arta nih? Kalau pekerjaan saya, profesi saya driver supir bus antar kota provinsi. Oh, supir bus antar kota provinsi ya? Iya. Itu berarti setiap hari jalan atau memang dalam seminggu jadwalnya tuh gimana tuh? Kalau saya selama ini kerja di bus, memang saya bekerja di salah satu perusahaan. Ya memang kalau tiap hari antar kota memang hampir tiap hari. Hampir tiap hari? Ada, ya. Oh gitu. Tiap hari. Berarti bisa dikatakan jarang pulang ke rumah juga ya? Ya kalau bilang pulang ke rumah ya bagaimana saya kalau memang kira-kira sudah melelahkan, ya saya pulang. Gitu ya. Tapi ini untuk pekerjaan ini sendiri Pak, berarti itu jatuhnya terikat gak sih Pak? Kalau Sama perusahaan itu? Saya yang kerja sekarang ini memang dibilang terikat juga tidak, ya artinya mitra lah saya kerja. Oh mitra ya? Iya. Rekan kerja. Jadi gitu ya. rekan kerja saling membantu kayak gitu. Dimana perusahaan membutuhkan, ya saya siap. Ya kalau saya sebagai karyawannya kalau memang ada apa ya perusahaan ya dibantu gitu. Benar ya. Tapi tuh kesulitannya kira-kira selama nyupir bawa bus gitu ya Pak ya, itu apa sih Pak kesulitannya gitu? Kalau kesulitannya ya memang kalau kita sebagai pengemudi ya, ya memang sih tidak ada kesulitan ya. Kalau kesulitannya itu ya kalau memang kadang-kadang kalau memang trouble ya emang kesulitannya itu kalau lagi pas trouble aja. Memang kalau trouble itu kan kalau ada kerusakan apa kita juga nggak tahu. Yang kadang-kadang ya pusingnya di situ. Tapi juga jarang itu juga kesulitan itu aja trouble di jalan. Oh, jadi kadang-kadang ya kita dikomplain sama penumpang. Komplain? Iya. Itu sorry saya mau nanya, itu berarti Bapak nih bawa penumpangnya yang kapasitas berapa tuh Pak? Kalau yang sekarang saya jalanin ini itu kapasitasnya 32 orang. Iya, Itu udah sama supir dan keneknya atau enggak, penumpang aja. Oh, penumpang aja. Iya. 32. Tapi itu kan saya emang nggak tahu banget tentang bisnis sih Pak ya. Cuman emang pernah juga. Itu kan ada tingkatan tuh, ada yang ekonomi, AC gitu. Tuh Bapak sendiri bawanya yang mana tuh Pak? Kalau saat ini saya yang bawa itu ya sekelas eksekutif lah kalau dibilang. Eksekutif ya? Iya. Itu setiap penumpang itu satu satu bangku tuh kadang ada yang dua lah. Dua. Iya. Oh iya. Terus tadi komplainnya tuh dari penumpang tuh banyakannya apa tuh Pak? Ya kalau komplain sih biasanya kalau masalah komplain sih memang pasti ada aja ya, kadang-kadang terlambat jemput gitu karena penumpang dari agen-agen itu kan udah siap di waktu umpamanya jam 3 keberangkatan. Kadang-kadang saya yang namanya masih di Jakarta kadang terhambat macet kadang-kadang komplain hanya itu aja. Oh, komplainnya masalah waktu gitu ya. Iya. Itu sendiri kalau di Jakarta kan kadang macet gitu kan ada aja jalannya. Iya. Cuman sampai separah-parahnya komplain selain masalah waktu itu sampai langsung ada yang menyerang ke Bapak gitu gak sih? Atau mungkin nih bawanya terlalu kenceng atau ya, terlalu kalau pelan gitu? Saya selama kerja memang sih ada aja ya yang namanya orang kan saking nunggunya lama ya kadang emosi ada aja ya, tapi sekilas omongan aja gitu, nggak sampai fisik begini-begini. Sampai fisik ya? Iya.
Nah, mungkin kalau misalkan dari mungkin banyak yang nonton nih belum banyak yang tahu nih Pak, mungkin bisa dijelasin juga kalau misalkan kita jadi mitra gitu untuk membawa bis gitu, untuk keselamatan si supir itu sendiri, apakah diasuransikan atau enggak tuh Pak? Kalau selama saya kerja di perusahaan ini ya diasuransikan. Diasuransikan ya? Iya. Itu udah bagus. Beli tiket itu termasuk dari asuransi. Asuransi untuk itunya, penumpang sama semuanya. Bagus ya. Ini kan sekarang juga lagi gimana ya Pak? Mungkin pekerjaan juga terganggu gak sih Pak lagi keadaan? Oh sangat terganggu sekali selama ini. Ya habis bagaimana ya, memang udah keadaan sekarang COVID-19 ini kan. Ya kita gimana ya, emang pemerintah itu udah mengeluarkan undang-undang, ya kita tinggal ngikutin aja. Ya memang sih saya sebagai karyawan harian, misalnya mitra sebagai harian gitu, sistem komisi gitu ya sangat terganggu. Iya. Apalagi ya sekarang kita dirumahkan ya, selama ini udah nggak ada kegiatan, udah dikasih pengumuman tidak boleh beroperasi. Wah itu saya selama di rumah ya udah pusing. Nah yang namanya udah berkeluarga kan gaji nggak ada ya, sehari-hari kita kan ngandalkan sehari-hari jalan ya, kita sehari-harinya dapat, kalau yang nggak jalan ya nggak dapat itu. Iya, berarti sangat mempengaruhi banget Pak ya? Oh, sangat mempengaruhi sekali. Iya. Tapi pernah ada kejadian nggak Pak? Jadi selama ini kan PSBB ini udah berlangsung nih. Iya. Pernah ada kejadian nggak waktu mungkin lagi bawa gitu, tiba-tiba mungkin dari Pak Harta nih nggak tahu nih kalau misalnya kejadian di jalan udah benar-benar sekarang kalau nggak salah tuh PSBB berlangsung, keluar juga udah nggak boleh Pak ya? Keluar kota gitu udah nggak boleh. Kalau pengalaman saya waktu pertama COVID-19 pemerintah di peraturan dijalankan itu, ya memang sih pemeriksaan selalu ada. Ada ya pemeriksaan? Ya, pemeriksaan selalu ada, ya selalu harus pakai masker buat keamanan, dan juga ya diperiksa lah sebagian dari kepolisian, Disub, ya aparat setempat lah gitu. Ya kadang-kadang kita dikasih pengarahan, dikasih peringatan, ya peringatannya harus selalu pakai masker, jaga jarak, hanya itu saja. Cuman nggak boleh penumpang tuh tadinya 2 bangku, 2 diharuskan peraturannya 1. Oh jadi satu yang bangkunya 2 di bis itu jadi satu orang satu. Iya tadi ya sekarang 32 dikurangin aja separohnya. 16 ya. 16. Jadi sih cuma 16 orang tuh ya. 16 orang, iya. Iya. Tapi itu berarti masih waktu awal-awal COVID-19 terjadi gitu masih berjalan tuh ya? Masih berjalan, tapi juga kadang-kadang terhambat juga. Kadang-kadang saya kan antar provinsi ini kan luar kotanya Maduraan. Oh jauh juga Pak ya? Iya. Madura, Jakarta, Surabaya, Madura lah. PP itu. Memang terhambatnya di sana agen-agen kan, saya kan melalui agen. Kalau memang agen ada ya saya siap ditugaskan agen angkutan dari agen ke satu lagi ke terminal. Ya selama ada COVID-19 ya yang saya rasakan ya makin berkurang. Yang di agennya mungkin ya dapat himbauan juga kali dari pemerintah. Ya mungkin yang dari istilahnya dari kampung jangan dulu ke Jakarta gitu ya terhambat. Ya biasanya ya 1 orang malam kadang-kadang 4 orang saya dapat ke Jakarta tuh harus baliknya lagi. Oh gitu, jadi dikit banget Pak ya? Dikit. Oh gitu jadinya. Tapi selama itu berlangsung setelah PSBB keberapa tuh Pak? Bener-bener di lockdown gitu, nggak boleh keluar atau itu dari luar ke dalam? Pas himbauan itu akhir puasa seminggu kalau nggak salah saya itu. Oh puasa seminggu? Puasa seminggu ya. Oh baru bener-bener nggak boleh keluar? Nggak boleh ya, kasih himbauan aja. Kasih himbauan? Nah, setelah sampai di Jakarta ya dari perusahaan kami, dari pihak perusahaan kami, manajemen kami ya di stop dulu karena selama ada peraturan PSBB itu. Ya saya nggak tahu ya, nggak berjalan, nggak operasi dulu aja itu. Kemarin juga saya nonton TV sih gitu, banyak yang orang udah nggak cuma bis ya, maksudnya banyak mobil pribadi juga nih, keluarga mungkin buru-buru mau pulang kampung atau gimana, tiba-tiba di tengah tol itu malah diputar balik tuh Pak. Ngerasain kayak gitu tuh Pak kemarin? Kalau saya belum sempat ngerasain tuh Pak. Saya selama seminggu itu begitu ada pengumuman itu tidak boleh dioperasikan, saya pulang ya selama itu tidak ada komunikasi lagi dari pihak perusahaan saya yang mungkin ya tidak boleh beroperasi
barangkali ya saya tetap kadang-kadang datang ke perusahaan yang memang benar-benar nggak boleh dioperasikan. Nunggu peraturan dari pemerintah mungkin, hanya itu aja. Gitu ya. Berarti bisa saya katakan adanya COVID-19 ini nih benar-benar mempengaruhi pekerjaan Pak Harta banget ya? Sangat pengaruhin banget, Pak. Apalagi saya sebagai mitra kerja istilahnya ngandelin sistem komisi harian lah. Iya. Ya kalau selama ini sekarang saya ada hampir 1,5 bulan Pak tidak jalan tuh. Benar-benar di rumah aja ya? Iya, benar-benar tidak ada pemasukan. Iya. Tapi positifnya sih bagus nih, Pak Harta udah ngikutin anjuran pemerintah untuk di rumah aja gitu. Ya harus bagaimana lagi ya. Kalau emang saya kerja emang di perusahaannya memang tidak boleh dioperasikan mau nggak mau. Apalagi saya sebagai tenaga driver bus ya di mana-mana juga memang udah nggak boleh operasi. Benar sih. Ya udah saya di rumah aja. Ya sih. Tapi sih saya yakin sih Pak, kayaknya bentar lagi nih udah mau berakhir nih Pak. Insya Allah ya Pak ya. Mudah-mudahan sih begitu harapan kita sih semua. Harapan kita semua di sini karena bukan mungkin Pak Harta ini adalah perwakilan dari orang-orang di luar sana ya Pak, yang pekerjaannya tuh hampir sama mungkin semuanya. Oh sama-sama ya. Dari mulai bus antar kota, bis pariwisata. Saya juga kadang-kadang suka operasi bawa mobil wisatanya juga. Ya karena biasanya kalau menjelang hari raya ini memang ditugaskan harus bawa antar kota antar provinsi perbantuan gitu. Ya tahun-tahun ini ya bagaimana ya mungkin yang mengalami keadaan begini ya. Iya. Ya sama sekali ya tidak ada pemasukan nggak seperti tahun-tahun kemarin ini. Kalau tahun kemarin ya saya itu ya nonstop. Ke Madura balik lagi, Jakarta dari Jakarta isi balik lagi. Ya sekarang boro-boro balik lagi. Iya, udah sepi. Iya. Udah sepi ya. Iya. Kayak sekarang juga saya udah ngikutin juga tuh perkembangan kayak ojol-ojol kan banyak tuh. Sekarang udah nggak bisa operasi lagi tuh Pak, ya kan? Betul. Akhirnya sekarang tetap aplikasinya kayak Gojek atau Grab gitu masih ada. Cuman buat untuk antar barang sama makanan aja tuh Pak. Iya cuman banyak juga kalau saya ketemu di jalan gitu, kalau saya tanya banyak yang berkeluh kesah juga tuh, ya kan? Secara pemasukan mungkin sangat terganggu gitu kan? Iya sama. Sama juga ya Pak ya. Yang namanya pekerja harian itu kan memang ya ngandelan sehari-hari dapatnya ya. Lain kan sama orang yang kerja kantoran ada tiap bulan. Kalau seperti saya ini ya kalau nggak jalan yang nggak dapat. Iya gitu. Benar Pak. Iya sih bagus. Nah kira-kira nih kalian yang nonton ini gimana nih udah dengar ceritanya Pak Harta nih? Mungkin Pak Harta ini adalah hanya satu orang perwakilan dari orang-orang yang merasakan seperti apa yang Pak Harta ini rasakan ya, yang terganggu gara-gara COVID-19 ini, pekerjaannya, semuanya. Semoga memang semua ini cepat berlalu ya Pak ya. Mudah-mudahan. Tapi menurut Pak Harta sendiri nih, dengan kita di negara ini nih, untuk PSBB yang dilaksanakan sekarang untuk COVID-19 ini udah efektif belum sih? Kalau masa efektif seperti apa ya efektifnya itu? Maksudnya tuh efektifnya tuh kira-kira PSBB kan udah berlangsung lama nih Pak, udah sekitar 2 bulan lebih lah ya, udah berjalan. Kira-kira efektif banget gak sih untuk mengurangi penyebaran virus tersebut? Ya kalau saya juga kurang ngerti itu ya kalau masalah efektif enggaknya kita kan yang namanya rakyat ya, kita kan tergantung dari pemerintah ya. Kalau soal efektif ya kalau kata pemerintah ini udah efektif ya mungkin seperti saya ini orang kerja sih. Kalau memang udah bisa dipekerjakan ya segera bekerja lagi. Gitu. Iya benar-benar. Dan keinginan kita semua di sini semoga kita balik lagi seperti semula Pak ya. Bisa bekerja lagi. Ya harapannya sih begitu Pak. Karena memang semua terganggu banget. Nah sangat terganggu sekali apalagi kita yang namanya punya keluarga ya, apalagi kerja sehari-hari begini kan. Iya. Ya kalau nggak kerja ya istilahnya kalau sehari-hari ya kagak makan. Iya benar. Ya saya pribadi saya juga turut merasakan itu ya Pak ya. Saya juga mendoakan buat Pak Harta dan keluarga nih, semoga Pak Harta kembali seperti semua lagi, pekerjaannya bisa berjalan lagi ya Pak ya. Gitu, Pak. Tapi tenang aja Pak, kalau rezeki kayaknya nggak kemana sih rezeki ya. Insya Allah udah ditanggung gitu ya. Saja memang puasa ya, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir lah. Amin. Nah terakhir nih Pak Harta, ada pesan-pesan khusus gak buat orang-orang di luar sana nih yang mungkin merasakan apa yang Pak Harta rasakan juga nih, mungkin bisa sharing-sharing atau ngasih motivasi buat semuanya nih, silakan Pak. Ya,
harapan saya pada rekan-rekan yang di sana yang seprofesi sebagai driver bus menjelang COVID-19 ini yang mudah-mudahan segera berakhir dan juga jangan patah semangat. Amin. Ya kita juga harus selalu semangat ya, mudah-mudahan pemerintah kita bisa dapat mengatasi masalah ini. Amin. Ya. Makasih. Udah berarti ya Pak ya. Ya. Wah, bagus banget ya kata-kata dari Pak Harta ini. Semoga sangat menginspirasi buat kalian-kalian nonton dan buat semua yang merasakan. Ini bukan cuman kalian aja kok, kita semua se-Indonesia ini bahkan seluruh dunia merasakan dampaknya dari pekerjaan semuanya gitu. Oke, terima kasih banget Pak Harta ya. Kata-kata udah bagus banget. Mungkin di cerita selanjutnya kita bisa menginspirasi lagi sama narasumber yang lain gitu ya Pak. Makasih ya Pak ya udah sama-sama, isi waktunya nih cerita-cerita santai. Oke, itu aja dari saya Bondan dan Pak Soeharta ini. Oke, semoga menginspirasi. Kita kembali ketemu lagi. Kalau misalkan suka sama videonya, jangan lupa di like videonya, jangan lupa di subscribe juga, dan tulis komentar di bawah ini kira-kira pembahasan apa lagi nih yang menarik untuk saya bicarakan sama narasumber gitu. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.